Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irfan Ahmad Jailani, Niken Dwi Anggraini, Putri Sahilatur Rozikoh, dan yang terakhir Singgi Mufi Hafiz Labibah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas filsafat umum tentang Helenisme yang mencakup Epikuren, Stoa, dan Neoplatonisme dari Bapak dosen Pak Saiful Mujab. Pengertian Epikuren. Apa itu Epikuren? Epikuren adalah filosof yang menginginkan arah filsafatnya untuk mencapai kesenangan hidup. Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Epikuren juga mengemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa. Jadi, apabila manusia dapat menghilangkan rasa ketakutannya, niscaya manusia akan memperoleh ketenangan jiwa. Tokoh Epikuren. Epikuren lahir di Samos pada tahun 341 sebelum Masehi. Pada tahun 306, ia mulai belajar di Athena, dan disinilah ia meninggal pada tahun 270. Filsafat Epikuren diarahkan pada satu tujuan belaka, memberikan jaminan kebahagiaan kepada manusia. Pengertian Stoa. Stoikisme juga disebut dengan Stoa. Stoa adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat Stoikisme baru resmi pada tahun 108 sebelum Masehi. Saat itu, Athena menjadi pusat belajar filsafat di mana Zeno yang dipengaruhi oleh Socrates merupakan salah satu pengajar mahat Stoa. Kegiatan belajar yang dilakukan kaum Stoa tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas seperti beranda-beranda rumah. Tokoh Stoa. Dalam kamus filsafat Cambridge, tokoh dan pandangan Stoa dibagi menjadi 3. Stoa awal terdiri dari Zeno, Chrysippus, dan Glinthus. Stoa perantara, Middle Stoics, dikembangkan oleh Panaetius dan Posidonius dari Rhodes yang mempengaruhi Cicero. Stoa akhir, Stoa Romawi, terdapat Cicero, Seneca Muda, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ciri-ciri umum Stoa. Orang Stoik percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan yang salah, dan bahwa seseorang sofis, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan, misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Sikap hidup yang menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi yang tampak dalam sikap hidup menyelaraskan diri dengan keteraturan alam ini disebut dengan etika katekontik. Menurut kaum Stoa, bukan suatu kejadian yang menyebabkan kita emosi, tetapi opini atau interpretasi kita terhadap suatu kejadian. Pengertian Neoplatonisme. Kata Neoplatonisme terdiri dari beberapa rangkaian kata yaitu neo, Plato, dan isme. Kata neo memiliki arti baru, sedangkan Plato merujuk pada seorang filosof yang mencetuskan konsep realitas ide dalam teori filsafat. Isme memiliki arti paham. Jadi, apabila dirangkai memiliki pengertian ide-ide baru yang muncul dari ide-ide filsafat yang telah dimunculkan oleh Plato. Tokoh Neoplatonisme ialah Plotinus, murid
Ammonius Secas. Plotinus lahir di Nikopolis, Mesir pada tahun 205 dan meninggal di Campina pada tahun 270 Masehi. Plotinus berguru pada Secas selama 11 tahun. Ia mempelajari falsafah Yunani sejak berusia 27 tahun, terutama karya-karya Plato. Ciri-ciri umum Neoplatonisme. 1. Aliran ini menggabungkan filsafat Platonis dengan tren-tren utama lain dari pemikiran kuno, kecuali epikureanisme. Bahkan sistem ini mencangkup unsur-unsur religius dan mistis. 2. Menggunakan filsafat Plato, menafsirkan dengan cara khusus. Cara interpretasi ini cenderung mengaitkan Allah dengan prinsip kesatuan, seperti yang tampak dalam proses emanasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.